Salam kesejahteraan, salam kebebasan. Dalilnya mana Min? Kok kontennya tidak ada dalil? Kalau diri kita ini bisa merasa, apakah kita memerlukan dalil? Pisang itu kalau sudah matang rasanya manis. Ya tinggal ambil pisang yang sudah matang lalu dimakan. Nasi itu rasanya hambar, ya diambil nasinya dimakan. Berarti dalil itu ada di dalam diri masing-masing. Kalau kita bisa mencicipinya langsung, apakah kita memerlukan katanya yang serba katanya? Ya enggak toh. Kalau kita hanya bermain dengan katanya dan katanya saja, maka esensi dari katanya itu tidak bisa dirasakan, tidak bisa dialami, atau dengan kata lain hanya ilusi ciptaan pikiran sendiri. Kan pikiran ini kalau dia belum merasa, belum mengetahui secara langsung, dia akan dengan sangat cerdas menggambarkan sesuatu. Contohnya ketika kita menerima dalil tentang Tuhan, tentang malaikat, tentang iblis, di sana disertakan pula ciri-cirinya seperti ini dan bla 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 bla. Maka secara otomatis pikiran itu akan mengilustrasikan, menggambarnya. Dan ilustrasi pikiran itu, gambaran pikiran itu yang secara liar itu dia anggap sebagai kebenaran. Dari sini maka ketika dalil itu dimakan mentah-mentah, nah yang perlu digarisbawahi adalah dalil itu dimakan mentah-mentah. Kalau dalil itu dimakan mentah-mentah, dicerna secara mentah-mentah, maka dalil itu akan menciptakan ilusi bagi pikiran. Pikiran menciptakan ilusi. Dari mana bahan pikiran untuk menciptakan ilusi? Bahannya adalah segala sesuatu yang sudah ada pada dirinya sendiri. Ketika ada sebuah dalil Tuhan itu duduk di atas arsy, ya toh, maka pikiran ini pun juga mengambil gambar kursi, karena kursi itu adalah tempat duduk. Tuhan itu berada di atas langit, di langit ketujuh, maka pikiran ini pun juga akan mengambil gambar langit. Gambar langit yang ditumpuk-tumpuk berlapis 7. Lalu di sana ada kursi, lah Tuhan duduk di kursi itu. Iya toh. Itu kalau dalil itu dimakan secara mentah-mentah. Dan proses ini, proses pikiran berilusi, mencipta berdasarkan dalil, berdasarkan katanya, ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, berpuluh ribu tahun bisa jadi, entah dari peradaban manusia yang mana sampai pada diri kita saat ini. Pikiran akan terus berhalusinasi, terus-menerus berilusi tentang dalil, sebelum pikiran itu mengerti, sebelum diri itu mengerti, sebelum manusia itu mengerti tentang sebuah keberadaannya. Sebelum diri itu, sebelum manusia itu, sebelum pikiran itu mengerti hakikat keberadaannya, maka manusia itu akan mudah sekali dimanipulasi oleh pikiran yang lain.
pikiran itu akan mudah dimanipulasi oleh pikiran yang lain. Karena di dalam pikiran itu banyak sekali ilusi yang sudah ada tentang ketakutan, tentang harapan, tentang bla 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 bla, di mana ilusi itu akan menciptakan sebuah tindakan fisik. Ya toh. Ketika pikiranmu itu termanipulasi, dia menciptakan ilusi, menciptakan gambaran-gambaran khayal tentang sesuatu, maka kamu pun juga ikut termanipulasi, karena kamu adalah pemilik dari pikiran itu. Siapa kamu yang memiliki pikiran itu? Faktanya sekarang banyak toh manusia-manusia yang mudah dimanipulasi oleh manusia lain yang dianggap sebagai sosok yang memiliki otoritas tertinggi. Iya toh. Maka banyak manusia-manusia yang menebar kebencian, menebar kemarahan hanya karena sebuah ilusi pikirannya sendiri. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.